Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Rawa ada di mana-mana di area dalam perahu semesta. Di atasnya adalah samudera lava yang tak terbatas. Saat ini banyak lava jatuh dari langit dan membeku sebelum mencapai tanah. Itu berubah menjadi bebatuan hitam yang tumbuh lebih lembut. Mereka terbang seperti merkuri hitam dan membentuk rawa hitam. Lautan lava berada di puncak, sementara rawa hitam berada di dasar. Ini adalah wilayah es api yang terkenal. Tiba-tiba, gelembung mulai muncul di rawa hitam. Semakin banyak gelembung muncul, dan beberapa air rawa hitam diledakkan. Riak muncul di area ini dan menyebar. Daerah rawa hitam mulai bergetar hebat, dan itu mengerikan. Sekitar 10 tahun cahaya dari daerah itu, sebuah istana kecil tapi rapuh dengan menara terapung. Di dalam istana ada 3 makhluk agung. Semuanya memiliki hantu mata tunggal di punggung mereka. Rupanya mereka adalah makhluk agung dari klan mata surgawi. Seorang pria raksasa berbaju emas tersenyum berkata, "Meskipun sangat berbahaya di wilayah es api, bahayanya dapat diidentifikasi. Ini adalah tempat yang bagus di perahu semesta. Jarang ada harta sejati yang lahir, tetapi setiap kali muncul, setidaknya itu adalah jenis harta sejati domain puncak atau jenis istana. Bayangan debu, aku sangat iri karena kalian berdua ditempatkan di sini untuk waktu yang lama." Seorang pria kecil dari klan mata surgawi menyeringai. "Ini memang tempat yang bagus, tapi ada banyak kekuatan di sini, seperti 2 alam semesta tanah suci dan beberapa kekuatan dari era alam semesta pertama juga ada di sini. Apa kamu benar-benar cemburu? Golden Square? Golden Square, ayo kita gantian. Apakah kamu mau?" kata seorang wanita dari klan mata surgawi dengan jubah hitam longgar tersenyum. Master bayangan debu dan Master penyihir roh adalah 2 makhluk agung yang sangat kuat dari klan mata surgawi. Mereka juga bermitra, salah satunya hebat dalam pertempuran jarak dekat, sementara yang lain hebat dalam serangan jiwa. Mereka menjelajahi samudera semesta bekerja sama satu sama lain. Pria raksasa berbaju emas itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak akan beralih. Di seluruh area dalam perahu semesta, tidak banyak tempat bagus yang kami ketahui. Kami menghabiskan banyak energi untuk menemukan tempat itu. Meskipun tidak banyak barang berharga di sana seperti tempat Anda, itu lebih aman." "Kamu sangat pemalu," Master bayangan debu menyeringai. Tepat ketika wanita itu ingin mengatakan sesuatu, dia mengerutkan kening. Mata Master bayangan debu juga bersinar, dan dia mencoba merasakannya dengan hati-hati. "Di arah itu ada di sana." Master bayangan debu dan Master penyihir roh berbalik ke arah yang sama, lalu melakukan kontak mata. Mereka berdua tahu bahwa sesuatu yang hebat telah lahir. "Apakah Anda ingin pergi, Golden Square?" tanya Master bayangan debu. "Selamat, sepertinya kita akan mendapatkan sesuatu. Tentu saja, aku akan pergi. Mungkin tidak hanya klan mata surgawi yang ditempatkan di sana. Kalian berdua saja mungkin tidak bisa menahan mereka. Aku harus datang dan membantu," kata pria berlapis emas itu. "Kami akan memberimu keuntungan jika kamu benar-benar membantu kami. Tapi kami tidak akan memberikan apapun jika itu tidak berharga. Kami perlu memastikan bahwa kamu mengetahui hal ini," kata Master penyihir roh. "Tentu saja," pria berarmor emas itu mengangguk. "Ayo pergi." Siu, istana berubah menjadi lampu hijau dan bergerak maju di ruang antara lautan lava dan rawa hitam. Di ruang lain, terbang sebuah bangunan berbentuk limas. Di dalam piramida, seorang pria pemberani sedang minum anggur dan melihat keluar melalui harta karun sejati istananya.
Lingkungan yang mengerikan di luar membuatnya merinding. Tiba-tiba, pria pemberani itu mengerutkan kening. Apakah harta karun sejati baru saja lahir? Apakah aku benar-benar seberuntung itu? Saya tidak percaya. Saya mengalami hal seperti ini. Aku akan pergi. Ciu, piramida merasakan arah dan terbang ke arahnya. Di tempat lain lagi, cahaya kecil dan berdarah terus bergerak maju 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Di dalam ruang kendali, Luo Feng duduk melihat keluar dan memegang secangkir teh hijau di tangannya, dan ada ukiran yang terlihat di matanya. Jejak kecil kekuatan surgawi meresap. Mata Luo Feng langsung berubah cerah. Sesuatu yang istimewa, bisik Luo Feng. Ruang dan waktu sangat stabil di tempat-tempat berbahaya seperti wilayah es api. Sulit bagi ruang dan waktu untuk bergetar. Apakah para master tertinggi alam semesta menggunakan kekuatan mereka untuk melanggar hukum? Apakah harta karun sejati sedang lahir? Apakah bencana besar akan datang? Bisik Luo Feng. Aku sudah berada di perahu semesta selama hampir 1000 tahun. Aku hanya mendapatkan armor pemusnah iblis gila dengan membunuh Master 5 kekacauan. Adapun harta karun sejati yang lahir secara alami, yang paling berharga adalah harta karun sejati tipe domain tingkat atas, sektor api salju. Aku belum pernah melihat harta sejati tipe istana puncak. Sudah waktunya bagiku untuk menemukan harta karun sejati yang lebih baik, pikir Luo Feng. Aku akan pergi dan melihat. Ciu, Luo Feng mengikuti sensasinya. Wilayah es api yang sangat luas dan teleportasi hanya mungkin dilakukan di pinggiran. Luo Feng hanya bisa terbang. Setelah sekitar 1 bulan, Luo Feng mengerutkan kening. Dia terus menggunakan harta karun sejati dari sektor api salju. Namun dia menyentuh domain lain di luar. Itu adalah domain yang membeku. Apakah Anda pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng? Kekuatan dewa mentranslasikan suara dari dalam domain. Ya, itu saya. Siapa Anda? Luo Feng tidak tahu dari suaranya saja. Saya Serangga Rusa. Kekuatan dewa terus memancarkan suara. Master Serangga Rusa, betapa beruntungnya aku bertemu denganmu di sini. Luo Feng menjawab. Dia tidak tahu dengan merasakan domainnya. Namun sekarang dia tahu bahwa itu adalah Master Serangga Rusa, makhluk tertinggi dari alam semesta tanah suci bulan ungu. Master Serangga Rusa adalah makhluk kuno. Di antara makhluk tertinggi di alam semesta tanah suci bulan ungu, dia adalah Master alam semesta level 6 karena dia memiliki harta sejati tertinggi. Harta karun sejati tertingginya bernama Armor Serangga Rusa Surgawi. Apakah kamu juga memperhatikan itu? Tanya Master Serangga Rusa. Ya, Luo Feng mengangguk. Aku sedang menuju ke sana. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Tanya Master Serangga Rusa. Oke, baiklah. Ciu, seberkas cahaya berdarah dan seberkas cahaya kemasan melesat. Setelah 3 hari lagi. Luo Feng melihat pemandangan mendebarkan di rawa hitam. Sebuah perahu raksasa muncul dari rawa. Perahu itu berwarna hitam dan cairan hitam menetes darinya ke rawa hitam. Rawa hitam bergolak dan cairan hitam menyembur keluar. Selain piramida dan menara berdarah itu, ada lagi istana dengan menara di langit. Apakah itu bayangan debu dan penyihir? Tanya Master Serangga Roh. Luo Feng langsung tahu bahwa itu pasti Master bayangan debu dan Master penyihir roh di istana dengan menara. Ya, ini aku dan bayangan debu. Aku tidak menyangka Master Serangga Rusa juga ada di sini, kata suara yang jelas. Dilihat dari domainnya, itu pasti pemimpin gerombolan Bima Sakti. Suara Luo Feng juga ditranslasikan. Ya, ini aku. Aku tidak menyangka pemimpin gerombolan Bima Sakti dan Master Serangga Rusa ada di sini bersama, kata Master penyihir roh. Kami menuju ke tempat yang sama, jawab Luo Feng. Apakah Anda tidak senang melihat kita di sini? Hahaha, saya sangat gembira.
saya telah bertemu dengan kelahiran kapal makam ini. Saya sangat beruntung, kata Master Serangga Rusa. Luo Feng tidak memedulikan yang lain. Dia melihat perahu raksasa yang naik dari rawa tak berujung, yang tampaknya lebih dari 10 miliar kilometer. Luo Feng tidak tahu apa itu. Dia pikir itu setidaknya harta karun sejati tipe domain puncak. Luo Feng kaget. Itu perahu mausoleum. Tidak banyak informasi tentang perahu mausoleum dalam ras manusia. Mausoleum adalah tempat yang legendaris. Berdasarkan catatan, itu adalah tempat peristirahatan makhluk agung mati yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun beberapa makhluk agung telah masuk sebelumnya, mereka tidak melihat satupun tubuh. Pada saat yang sama, ada banyak barang berharga yang tersisa di mausoleum. Begitu banyak makhluk agung yang ingin masuk, namun tidak bisa begitu saja masuk. Bahkan master tertinggi alam semesta pun tidak bisa masuk. Ini adalah perahu mausoleum yang legendaris. Luo Feng memandang perahu kuno itu dengan hati-hati. Kapal hitam besar yang menjulang tinggi melanjutkan pendakiannya, menyebabkan seluruh rawa hitam bergetar. Dibandingkan dengan kapal hitam, Luo Feng dan rekan-rekannya tampak sangat kecil. Bagaimana cara kita merebut harta karun ini? Saya belum pernah mendengar metode apapun. Banyak pikiran mengalir di benak Luo Feng. Master Serangga Rusa. Luo Feng tiba-tiba melakukan transmisi suara. Kali ini ditujukan hanya kepada Master Serangga Rusa. Iya, pemimpin gerombolan Bima Sakti, jawab Master Serangga Rusa. Saya memiliki sedikit pengalaman dan pengetahuan, jadi saya tidak memiliki informasi apapun tentang perahu mausoleum. Meskipun saya telah mendengar tentang legenda-legenda itu, saya praktis tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang fakta-fakta yang sebenarnya. Maukah Anda membagikan sebagian pengetahuan Anda tentang hal itu denganku? Kata Luo Feng. Hahaha, kenapa aku harus memberitahumu? Master Serangga Rusa bertanya balik. Luo Feng hanya tersenyum dan menjawab. Tidak apa-apa jika Anda tidak mau memberitahu. Saya hanya akan mengikuti Anda, Master Bayangan Debu dan Master Penyihir Roh, saat kalian bertiga beraksi. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Master Serangga Rusa tiba-tiba bertanya. Tentu saja, jawab Luo Feng. Aku bisa saja memberitahumu, tapi aku punya satu syarat, kata Master Serangga Rusa. Saya pikir seharusnya tidak ada makhluk agung lain dari Tanah Suci Bulan Ungu di sini. Dan ketika perahu mausoleum telah benar-benar muncul, memanggil mereka sama sekali tidak mungkin. Mereka tidak akan bisa tepat waktu sampai di sini. Saya mungkin kuat, tapi saya takut saya akan menjadi sasaran serangan. Apakah Anda bersedia untuk berada di bawahku dan dipanggil untuk saat ini? Jika Anda setuju, maka saya akan memberitahu Anda informasi mendetail tentang perahu mausoleum. Jika tidak, lupakan saja. Setuju. Luo Feng sama sekali tidak ragu-ragu. Namun saya hanya akan mengikuti perintah Anda di depan orang banyak. Di depan harta karun, jangan salahkan saya jika saya bersikap sebaliknya, kata Luo Feng. Di depan harta karun, tentu saja kita akan bergantung pada kemampuan kita sendiri, jawab Master Serangga Rusa. Setuju, jawab Luo Feng. Karena Anda telah setuju, saya akan memberi Anda informasi mengenai perahu mausoleum. Era yang tak terhitung jumlahnya yang lalu, perahu mausoleum adalah alat kerja untuk sekelompok makhluk kuno di dalam perahu alam semesta. Tentu saja peradaban kuno itu sangat kuat. Misalnya, mereka menciptakan pilar batu bergaris hitam dan seluruh perahu semesta. Tak satu pun dari kita makhluk agung di lautan semesta hari ini yang dapat bergeming 1 inci pun. Ada banyak sekali objek unik di dalam perahu semesta. Pilar batu bergaris hitam, lempeng lautan berdarah, perahu mausoleum, dan yang lainnya. Yang metode pencitraan mereknya dengan jejak kehidupan agar mereka mengenali tuannya. Saya tidak begitu yakin tentang jenis objek seperti pilar batu bergaris hitam dan lempeng lautan berdarah. Tetapi objek seperti perahu mausoleum lebih seperti alat, bukan harta karun sejati. Misalnya,
Master Serangga Rusa melanjutkan. Jika Anda bersembunyi di dalam perahu mausoleum dan makhluk-makhluk agung menyerang dari dunia luar, perahu mausoleum dapat melawan sampai batas tertentu. Tetapi tetap saja dampak yang kuat akan ditransmisikan semua. Artinya, perahu mausoleum tidak berfungsi seperti harta sejati istana yang dapat memblokir dampak hingga mendekati kesempurnaan. Namun, itu adalah nilai yang secara alami dapat memblokir serangan jiwa karena keunikan materi yang dikandungnya. Kekuatan jiwa tidak akan bisa menembusnya sama sekali. Pertahanannya hanya karena materialnya yang unik. Jadi, ketika ingin membuatnya mengenali tuannya, seseorang harus memasuki perahu mausoleum dan menemukan kendali intinya. Kendali inti, Luo Feng mengulangi. Di dalam seluruh perahu alam semesta ada beberapa kapal mausoleum, tetapi butuh waktu lama untuk dilahirkan. Setiap perahu mausoleum memiliki kontrol inti yang berbeda. Jadi sebaiknya Anda tidak memikirkan untuk mencari tahu apapun tentang kontrol inti dariku, karena saya sendiri tidak mengerti, kata Master Serangga Rusa. Luo Feng tahu bahwa Master Serangga Rusa pasti memiliki informasi tertentu mengenai kontrol inti, tetapi ini rahasia. Jika Anda ingin memasuki perahu mausoleum ini, tidak ada cara lain. Kamu harus menunggu sampai pintu itu membuka pintunya. Jika dia tidak ingin membuka sendiri, maka tidak ada yang bisa membukanya dengan paksa, kata Master Serangga Rusa. Luo Feng pun bertanya, berapa lama kita harus menunggu? Segera saat itu benar-benar lahir, pintu biasanya akan terbuka secara otomatis. Tentu saja ada kemungkinan penundaan tiba-tiba. Master Serangga Rusa menghela nafas. Dari catatanku, ada juga perahu mausoleum yang memiliki pintu yang menolak untuk dibuka setelah lahir sempurna. Setelah lebih dari 300 era, makhluk tertinggi yang sangat terampil dalam memurnikan harta karun sejati menggunakan teknik rahasia untuk mengemudikan perahu mausoleum itu, untuk akhirnya merangsangnya agar membuka pintunya secara otomatis, kata Master Serangga Rusa. Memurnikan harta karun sejati, Luo Feng merasa tersentak. Untuk memperbaiki harta karun sejati, pertama-tama seseorang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang peradaban asalnya. Makhluk agung sembarangan tidak akan dapat memahami harta karun yang ditinggalkan oleh peradaban tertentu. Tetapi bagi makhluk agung yang terampil dalam memurnikan harta karun sejati, setelah mempelajari harta karun sejati secara menyeluruh dan cermat, mereka akan dapat mengungkap misteri harta karun. Mengenai perahu mausoleum ini, ada informasi lain. Anda seharusnya sudah mendengar tentang ini sebelumnya. Satu perahu mausoleum dapat membawa 36 makhluk agung untuk memasuki makam itu, kata Master Serangga Rusa. 36 makhluk agung? Luo Feng sebenarnya hanya tahu bahwa perahu mausoleum dapat membawa makhluk agung ke dalam makam. Hanya satu kesempatan untuk mengontrol dan mengemudikan perahu mausoleum. Begitu berada di dalam makam, perahu makam akan pergi dan tidak lagi dikendalikan. Jadi, meskipun kamu berhasil mendapatkan perahu mausoleum, kamu harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah kamu benar-benar ingin memasuki makam. Begitu kamu memasuki makam, Anda akan kehilangan perahu mausoleum, kata Master Serangga Rusa. Di depan semua orang, perahu mausoleum perlahan muncul dari rawa hitam. Kecepatannya mungkin lambat, tetapi ada pergerakan yang konstan dan berkelanjutan. Tiba-tiba, seseorang muncul sangat cepat dan menarik harta sejati tipe istana yang merupakan kelompok kekuatan sekolah dewa leluhur dari era reinkarnasi pertama. Di sisi lain, suara liar terdengar. Hahaha, Master Bayangan Debu dari klan Mata Surgawi, Master Penyihir, Master Serangga Rusa dari Tanah Suci Bulan Ungu, Master Liu Jiu dari Sekolah Dewa Leluhur Pertama, dan pemimpin gerombolan Bima Sakti, ras manusia. Inikah perahu mausoleum? Teh putih pucat yang baru saja tiba segera menyapu arus cahaya dan menyerbu menuju perahu mausoleum. Luo Feng, Master Serangga Rusa,
Master Debu Bayangan dan yang lainnya diajak di tengah tawa. Saat mereka melihatnya, mereka bisa melihat cahaya putih pucat mendarat di perahu mausoleum, mencari tempat yang tidak tercemar oleh rawa hitam. Kemudian mencoba yang terbaik untuk menandai perahu tersebut dengan jejak kehidupan. Ternyata tidak ada yang berhasil. "Klan Kerangka, kamu bodoh!" Tawa dingin terdengar di seluruh domain dan beresonansi di bagian ruang itu. "Kita semua mengawasi dari jauh. Tidak ada yang mencoba membuat perahu mengenali seorang tuan. Bukankah sudah jelas bahwa seorang tuan tidak dapat dikenali? Kamu masih mencoba untuk mencari kematianmu dengan mencoba membuatnya mengenali seorang tuan. Sungguh lelucon." "Klan Mata Surgawi, kamu hanya idiot," kata suara melengking yang menunjukkan suara karakter liar. "Yang lain tidak mengatakan apa-apa, jadi omong kosong apa yang kamu bicarakan. Tentu saja saya sadar bahwa perahu mausoleum tidak dapat mengenali seorang tuan. Tetapi tetap saja saya harus mencoba. Siapa tahu perahu mausoleum ini mungkin berbeda dari yang lain. Dan siapa yang tahu, klan Mata Surgawi Anda mungkin sudah memiliki beberapa orang yang mencoba membuat perahu itu mengenali seorang tuan sebelum saya." Dia benar, klan Mata Surgawi menjadi yang pertama tiba. Mereka memang telah mempelajari perahu mausoleum yang muncul dengan hati-hati dan berusaha membuatnya mengenali seorang tuan. "Klan Kerangka bodoh, berhentilah mencari alasan," lanjut suara dingin itu. "Berhentilah terlalu percaya diri, klan Mata Surgawi." Suara melengking itu mendengus. Kelompok kekuatan lain yang hadir tidak membuat satu ucapan pun. Klan Kerangka dan klan Mata Surgawi adalah klan tertinggi dari era reinkarnasi pertama. Meskipun klan Kerangka mungkin sedikit lebih lemah dari klan Mata Surgawi, itu masih musuh bebuyutan. Waktu berlalu. Setengah bulan lagi berlalu dan tidak ada kelompok kekuatan lain yang datang. Sekarang ada 5 kelompok, yakni klan Mata Surgawi, klan Tengkorak, Sekolah Dewa Leluhur Pertama, Tanah Suci Bulan Ungu, dan Manusia. Luo Feng tahu dia sendirian, sementara semua orang berada dalam harta karun istana mereka sendiri. Berapa banyak makhluk agung di dalam harta karun sejati istana itu, dia pun tidak tahu. Perahu mausoleum akhirnya selesai muncul. Dasar dari seluruh kapal telah meninggalkan rawa hitam dan samar-samar terlihat melayang di udara. Pada saat yang sama, pintu kabin mulai bergetar. "Pintu kabin akan segera terbuka. Bima Sakti, ayo pergi." Master Serangga Rusa segera mengirimkan perintahnya kepada Luo Feng. Shu shu, menara merah Luo Feng mengikuti dekat di belakang piramida Serangga Rusa saat mereka segera terbang menuju perahu mausoleum yang menjulang tinggi, yang jaraknya cukup jauh. "Cepat, awasi baik-baik Master Serangga Rusa. Dia memiliki informasi paling banyak." Kelompok kekuatan lain melihat Master Serangga Rusa dan Luo Feng berlari cepat. Tanpa pikir panjang, mereka segera terbakar dengan kekuatan dewa mereka untuk mendorong harta istana mereka ke bentuk tertinggi. Kemudian dengan kecepatan yang dipercepat, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan lepas landas ke arah perahu mausoleum. Kelima entitas, Luo Feng, Master Serangga Rusa, klan Mata Surgawi, klan Tengkorak, dan Sekolah Dewa Leluhur Pertama berubah menjadi 5 aliran cahaya dan terbang melintasi ruang hampa menuju perahu mausoleum. Mengambang di langit di atas rawa hitam, perahu kuno itu perlahan mulai bergetar. Kemudian sebuah pintu muncul di sisi salah satu dinding luarnya. Pintu naik perlahan. Lorong di belakangnya semakin besar. "Di sana, pintu kabin perahu mausoleum telah terbuka. Ayo cepat masuk." Dengan sedikit penyesuaian pada rute penerbangan mereka, 5 aliran cahaya mengalir di kejauhan menjadi garis lurus menuju lorong di belakang pintu yang menanjak. "Master Serangga Rusa, kekuatanmu adalah yang terkuat dan juga kau yang paling akrab dengan perahu mausoleum. Kurasa yang terbaik adalah kau yang terakhir masuk." Suara tawa gila terdengar saat aliran bayangan kemasan yang kabur menyapu ke arah Master Serangga Rusa dengan cara yang tidak terkendali. Dan di udara
bayangan kemasan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Kemudian segera golok besar kuno terbentuk. Suara milik sekolah Dewa Leluhur Pertama terdengar keras dan jelas. "Master Serangga Rusa, kamu sudah memiliki harta sejati tertinggi. Mengapa kamu masih bersaing ini dengan kami?" Seketika banyak kupu-kupu muncul di ruang hampa. Kupu-kupu dengan berbagai warna terbang di semua tempat dan di mana-mana. Kemudian mereka menyerang Master Serangga Rusa dengan panik. "Serangga Rusa!" Secara kebetulan, dua musuh bebuyutan, klan Tengkorak dan klan Mata Surgawi juga mulai menyerang Master Serangga Rusa. Sebaliknya, tidak ada yang menyentuh Luo Feng. Jelas, Master Serangga Rusa adalah ancaman terbesar bagi mereka karena dia adalah yang paling kuat di antara mereka semua, dan dia memiliki pemahaman terbesar tentang perahu mausoleum. Golok raksasa, kupu-kupu mabuk yang tak terhitung jumlahnya, dan angin puyuh putih. Di bawah serangan bersama seperti itu, pagoda emas yang awalnya terbang dengan kecepatan tinggi langsung menghilang. Tiba-tiba di udara, seekor binatang muncul, tertutupi dengan sisik hitam. Ia memiliki tubuh besar yang terlihat seolah-olah setiap biji darinya adalah senjata. Pada setiap sendi, dari beberapa ratus pasang cakar yang tajam, memiliki duri yang tajam, dan ekornya menyerupai ekor kalajengking. Ekornya terbagi menjadi hampir 1000 simpul, dan di sekitar setiap simpul pada ekornya ada warna hijau yang aneh. Saat binatang itu muncul, hati Luo Feng bergetar. Satu-satunya bagian dari seluruh binatang yang bisa dianggap normal adalah kepalanya yang menyerupai binatang seperti rusa. "Serangga Rusa!" Luo Feng bergumam. Master Serangga Rusa mampu mengubah dirinya menjadi binatang buas yang tangguh dan menakutkan dengan bantuan harta karun sejati tertingginya. Serangga Rusa berjingkrak-jingkrak di ruang angkasa dengan kepala yang tampak lembut. Ia mengeluarkan raungan cukup keras untuk menyebabkan ruang hampa itu bergetar. Ruang hampa bergetar dan mengungkapkan riak-riak yang terlihat menyebar ke segala arah. Golok raksasa, kupu-kupu mabuk yang tak terhitung jumlahnya, dan angin puyuh putih itu dihancurkan sehingga akhirnya dimusnahkan oleh raungan keras itu. "Bima Sakti, ikuti aku!" Serangga Rusa terbang dengan cepat, tetapi secara bersamaan mengirimkan pesannya ke Luo Feng melalui kekuatan dewanya. "Tentu," jawab Luo Feng sambil melesat. Serangga Rusa sudah gila. Saat dia tiba, dia mulai menggunakan harta sejati tertingginya. "Hentikan dia! Kapal mausoleum ini pasti milik kita. Buat dia mengurangi kecepatannya." "Pemimpin gerombolan Bima Sakti, mengapa kamu tidak membantu menghentikan Master Serangga Rusa? Jika dia masuk ke sana lebih dulu, kami tidak punya kesempatan untuk merebut harta karun itu." "Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kita akan menghentikan Serangga Rusa lebih dulu." Dua transmisi suara mencapai Luo Feng. Keduanya memintanya untuk membantu menghentikan Serangga Rusa. Luo Feng sebaliknya mengabaikan permintaan mereka. "Anda akan menyesali ini beberapa saat lagi," kata mereka lagi. "Kalian semua benar-benar penuh omong kosong." Luo Feng mengirimkan jawabannya. "Menyesal? Serang aku semaumu jika kamu punya nyali." Beberapa dengusan dingin terdengar. Lalu klan Mata Surgawi, sekolah Dewa Leluhur Pertama, dan klan Kerangka tidak lagi memperhatikan Luo Feng. Pada saat ini, mereka tidak akan terganggu untuk berurusan dengannya. Musuh terbesar mereka adalah Master Serangga Rusa. Ketiganya terlihat meluncurkan pukulan berat dan berturut-turut di sekitar wilayah dengan gila-gilaan mengepung Master Serangga Rusa. Binatang Serangga Rusa berlari kencang di sekitar ruang hampa, mengeluarkan raungan dengan gelombang suara dengan dampak yang sangat kuat. Namun, klan Mata Surgawi, sekolah Dewa Leluhur Pertama, dan klan Kerangka juga menyerang dengan paksa. Dengan demikian, kecepatan Master Serangga Rusa tampaknya terpengaruh dan menjadi jauh lebih lambat. Ciu! Saat kecepatan Master Serangga Rusa berkurang, aliran cahaya merah mengikuti di belakang dan langsung melewatinya. Itu adalah Luo Feng. "Jangan khawatir tentang Bima Sakti.
dia tidak punya firasat tentang tata letak internal perahu mausoleum. Kita hanya harus menghentikan Master Serangga Rusa, maka semuanya akan baik-baik saja. Di sisi lain, Master Serangga Rusa sama sekali tidak meminta bantuan Luo Feng. Sebaliknya, dia menerobos serangan satu demi satu saat dia menerobos jalan menuju pintu masuk perahu. Di depan, aliran cahaya merah menerobos pintu masuk dalam sekejap. Mengikuti dari dekat adalah Master Serangga Rusa yang bergerak di bawah pengaruh pembatasan dari klan Mata Surgawi, klan Tengkorak, dan sekolah Dewa Leluhur pertama yang semuanya tampak berlari melalui gerbang pintu masuk pada saat yang bersamaan. Tempat ini di dalam perahu mausoleum, lingkungan tampak aman. Satu demi satu, makhluk agung keluar dari harta karun istana puncak mereka. Orang pertama yang berlari masuk adalah Luo Feng, dan dia melihat sekeliling. Ini, dia telah menerobos lorong setelah melewati gerbang. Kemudian dengan sangat cepat tiba di lapangan umum yang sangat besar. Adapun perbatasan lapangan umum, ada banyak lorong, semuanya mengarah ke arah yang berbeda. Luo Feng bingung, karena dia bingung arah mana yang harus dipilih. Master Serangga Rusa tiba-tiba mengirimkan pesan. Bima Sakti, ikuti aku. Siu, Master Serangga Rusa langsung terbang jauh ke kejauhan. Mata Luo Feng berbinar, dan dia tidak membuang waktu untuk mengikuti dari dekat, menyerbu setelah Master Serangga Rusa. Dari klan Mata Surgawi, hanya dua Master Alam Semesta yang muncul, yaitu Master Bayangan Debu dan Master Penyihir Roh. Dari sekolah Dewa Leluhur pertama, hanya satu yang muncul, yaitu Master Liu Qiu. Dari klan Tengkorak, hanya ada satu, yaitu Master Lautan Gelisah. Setelah melihat Master Serangga Rusa dan Luo Feng melakukan gerakan, keempat Master Alam Semesta mengejar hampir pada waktu yang sama. Awasi Serangga Rusa, dia tahu kemana harus pergi. Jangan biarkan Bima Sakti memanfaatkan situasi ini. Dalam sekejap, keempat Master Alam Semesta yang mengejar dari belakang melakukan serangan yang berkisar dari serangan jiwa hingga jenis serangan jarak jauh atau bahkan serangan domain. Pada saat itu, 4 dari belakang dan 2 di depan saling bertukar pukulan dengan kecepatan kilat. Namun semuanya masih maju dengan kecepatan tinggi. Serangga Rusa pasti menggunakan aku untuk menyerap sebagian dampak dari yang lain, pikir Luo Feng sambil terus mengejar Serangga Rusa di depannya. Tapi dibandingkan dengan kelompok yang terdiri dari klan Mata Surgawi, klan Tengkorak, dan sekolah Dewa Leluhur pertama, antara ketiga kelompok kekuatan itu dan aku adalah yang terlemah. Bahkan jika aku berhasil menghentikan Master Serangga Rusa, ketika kita akhirnya harus berjuang untuk harta karun, bagaimana saya akan memenangkan dari ketiganya sendirian? Jika saya mengikuti Serangga Rusa, maka Serangga Rusa akan menarik sebagian besar perhatian dari lawan kita. Mungkin saya akan dapat memperoleh dari kemalangannya, pikir Luo Feng sambil terus mengejar dari belakang. Masing-masing dari mereka memiliki agenda masing-masing. Di sepanjang lorong internal perahu mausoleum, 6 sosok melaju dengan kecepatan tinggi. Master Serangga Rusa memang menjadi target umum bagi semua orang, di mana kecepatannya juga terasa lebih lambat. Serangga Rusa memandang Luo Feng dan berkata, Bima Sakti, kupikir kau akan mendapatkan keuntungan besar jika aku diblokir. Aku juga sekarang sedang diserang. Luo Feng seperti dewa binatang, cepat dan geram, dan cakar kanannya menyerang dengan raungan sesekali. Di belakangnya, 4 makhluk agung sedang mengejar, tetapi mereka hanya menghalangi dia dari kejauhan, dan mereka tidak menyerang dengan kekuatan penuh. Di sana, Master Serangga Rusa tiba-tiba menyerbu ke depan. Ledakan keras terdengar. Salah satu tanduk di kepalanya menabrak salah satu sisi koridor dinding. Itu terdengar suara gemuruh. Pola di dinding koridor tiba-tiba runtuh, dan segera setelah itu terjadi benturan keras. Sebuah gerbang raksasa tiba-tiba jatuh dari atas dengan cara gemuruh yang keras. Gerbang itu jatuh. Keempat sosok itu menyerbu secara berurutan saat mereka melihat gerbang raksasa itu, dan semuanya berteriak seketika. Menjijikan! Aku sudah memberitahumu bahwa Serangga Rusa adalah yang paling berbahaya. Master Lautan Gelisah, kau idiot!
Kenapa konsentrasimu terganggu dan menyerang Bima Sakti? Bima Sakti tidak tahu apa-apa dengan memblokir serangan rusa. Bahkan jika kita membiarkan Bima Sakti berkeliaran di sana, dia tidak akan bisa menemukan apapun di sana. Sampah dari klan Mata Surgawi, kamu hanya berani mengatakan semua ini setelah semuanya terjadi. Sebelumnya, ketika saya menyerang Luo Feng, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Baiklah, ayo cepat dan cari jalan lain. Ini perahu mausoleum. Ada banyak lorong di dalam perahu yang menuju ke tempat lain. Ayo cepat, jika kita menunda lebih jauh, kita tidak pernah tahu metode apa yang akan digunakan serangga rusa untuk menutup lorong. Anggota wanita klan Mata Surgawi, Master Penyihir Roh, dengan enggan mengayunkan kakinya dengan keras ke gerbang. Dang! Gerbang itu tidak bergerak, tapi Master Penyihir Roh terpaksa mundur 3 langkah. Ayo, pergi! Master Penyihir Roh berbalik untuk pergi, membawa Master Bayangan Debu bersamanya, dan dengan cepat pergi untuk mencari jalan lain. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Maaf ya kalau suaranya nggak enak karena lagi pilek.